وبركاته إخوانا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد. Para pimpinan penyelenggara Tarhib Ramadan, ya, dengan nama dan gelarnya pimpinan Mapadi, IKD, Salima, JSIT, dan yang lainnya, kullun bi ismihi, semua dengan nama dan gelar, tidak disebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, rasa cinta, rasa persaudaraan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang dipersaudarakan dan disatukan kalbunya, diridhoi oleh Allah hingga kelak kita berjumpa dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang yang sangat berbahagia ini merupakan syukuran menggunakan waktu duha, waktu yang dijadikan Allah salah satunya adalah digunakan untuk bersumpah. Wadduha wallaili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam yang tenang setelah bergejolak. Nah, maka waktu duha kita adalah waktu yang penuh dengan gejolak produktivitas. Produktivitas tidak akan bisa dilakukan tanpa ada persiapan kompetensi. Produktivitas tidak mungkin ada ketika kita tidak bersinergi. Demikian juga tadi sudah kita dengarkan bagaimana agar Ramadan kita Ramadan yang bersejarah, Ramadan yang hadir bukan hanya lewat saja, tetapi kita buat produktivitas, dan karena itulah kita melakukan persiapan-persiapan yang berbentuk ma'nawiyah, yang berbentuk pengetahuan, dan yang akan kita bicarakan ini adalah satu hal penting yang berbentuk solidaritas dan kefahaman kita terkait dengan global. Saya membuka dengan surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat itu pada kondisi yang sangat sulit umat Islam di Mekah. Pada saat diturunkan surat Ar-Rum, saudara-saudara kita, para sahabat di zamannya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka diboikot, diisolasi, mendapatkan teror, eskalasi kebencian sangat luar biasa, lebih dahsyat yang kita alami hari ini. Tetapi kemudian justru Allah menurunkan surat Ar-Rum. Kalau bahasa gampangnya, mereka itu kan perlu makan, mereka perlu pengamanan. Loh, kok diturunkan surat Ar-Rum, disuruh melihat apa yang terjadi di Romawi dan Persia. Ini menandakan Allah ingin memberi wawasan geopolitik dan geostrategi. Dan itulah tema kita hari ini. Mohon izin supaya Bapak dan Ibu tidak bosan melihat saya. Nah, ini saya selingi slide ini dan nanti insya Allah saya akan bagikan kepada panitia. Ada 5 poin yang akan kita diskusikan. Nah, 2 poin pertama mungkin sifatnya menguatkan dan tidak terlalu banyak. Kita akan fokus di poin 3, 4, dan 5. Syariat puasa, syariat yang ada tiga hukum yang Allah turunkan kepada kita. Yang sifatnya wajib adalah puasa Ramadan dan puasa nadar. Ada yang sifatnya sunnah, seperti Ayyamul Bait yang sebelumnya sudah terbiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum kewajiban puasa Ramadan, dan puasa-puasa lain, serta puasa yang diharamkan, yaitu puasa saat Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, dan puasa yang diniatkan karena selain Allah. Nah, menarik menyambung tadi yang disampaikan oleh Ustadzuna Kiai Lutfi Atabik Lutfi terkait dengan lafadz siam di dalam Al-Quran ini, ternyata bukan hanya membahas tentang puasa Ramadan. Banyak sekali di surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ada puasa terkait dengan kafarat, puasa terkait dengan hukum atas beberapa hal yang dilakukan, baik itu haji tamattu atau pelanggaran pada saat haji atau umrah, atau pelanggaran terhadap sumpah atau nazar, atau pelanggaran terhadap muamalah kepada istri. Itu salah satu
kafaratnya adalah puasa. Dan itu semua tentu letaknya setelah puasa yang paling wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, dalam bentuk kata kerja di 184 itu menarik karena menggambarkan dinamisasi dan proses turunnya puasa. Puasa itu tidak turun tiba-tiba begitu saja, ada 3 tahapan. Yang pertama, puasa adalah pilihan, yaitu seperti di 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Orang kaya boleh punya 2 pilihan. Yang mau puasa silakan, yang bayar fidyah silakan. Tapi kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam. Orang kaya yang puasa lebih baik dari orang kaya yang bayar fidyah. Ini periode pertama ya, tidak untuk diamalkan sekarang. Lalu pada periode kedua yang sulit, ketika orang berpuasa dihitungnya normalnya dari subuh, tetapi kalau dia malam tertidur, maka dihitungnya adalah start from-nya dari dia bangun tidur. Maka jika ada seseorang mau makan atau mau berhubungan suami istri, dia tidak bisa tidur. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab melaporkan bahwa setelah berbangun tidur di malam hari, dia berhubungan badan dengan istrinya, dan diikuti sahabat lainnya juga melapor hal itu, maka turunlah ayat 187 yang memang ayat ini sering ditinggalkan. Nah, ayat puasa itu 187 ini menjadi ayat yang sangat sangat penting sebenarnya karena berbicara multidimensi termasuk dimensi keluarga. Dan yang terakhir terkait dengan dan 187 itulah yang menjadi kita praktekkan hingga hari ini. Jadi puasa kalau ingin makan, ingin minum boleh tidur, tidak seperti halnya di periode kedua. Dan puasa ini juga menarik karena Allah membahasakan suami dan istri sebagai libas, yang tentu fungsi pakaian itu bukan hanya untuk menutup aurat, tapi juga untuk perhiasan, ada kenyamanan, ada perlindungan, ada ketersalingan di antara suami dan istri. Maka semahal-mahal pakaian, kalau pakaian itu misalnya melukai kulit, tentu tidak nyaman dipakai. Maka pernikahan itu juga harus ada tajdid, dan Allah memberi peluang itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, tajdid, komitmen pernikahan itu yang akan menjadi titik tolak, menjadi madrasah lahirnya kepemimpinan, seperti yang didoakan oleh Ibadur Rahman di 74 surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Maka harmonisasi di tengah keluarga yang kalau kita lihat fungsi libas di dalam keluarga itu bukan pernyataan suami ke istri atau sebaliknya, aku sabar jadi istrimu. Nah, nanti suaminya atau istrinya balas, aku lebih sabar lagi. Tapi nanti kita akan lebih menjadikan ungkapan kita, aku bersyukur menjadi istrimu, aku bersyukur menjadi suami. Nah, dalam tahapan bersyukur itu ada kalanya aku sabar jadi istrimu, aku sabar jadi suamimu. Nah, itu kira-kira pelajaran penting yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yang kita belajar menahan pola hidup konsumtif, ya. Yang kita tahan bukan yang haram, tapi yang dibolehkan. Ada kedisiplinan, ada controlling, ada pengendalian terhadap keinginan kita. Yang pada saat kita ingin, kita perlu memperhatikan kanan kiri kita. Saya punya uang, bebas saya melakukan apa saja. Tapi ingat dong, ada orang lain yang mungkin belum siap melihat kita mendapatkan banyak hal. Maka dari itu, pola hidup konsumtif ini bukan sekedar kita tidak memperlihatkan, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana kita belajar dari levelisasi istilah-istilah kedermawanan di dalam Al-Quran. Ada yang disebut zakat. Orang yang membayar zakat bukanlah orang yang dermawan, karena dia melakukan kewajiban minimalis. Orang dermawan adalah orang yang menambah dengan sesuatu yang sunnah, yaitu sedekah, yaitu infak. Tapi yang menarik, Allah punya satu istilah lagi yang jarang disebut, yaitu qardon hasanah, meminjamkan kepada Allah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah? Harta punya Allah. Ini semata adalah bahwa kita memang diajarkan Allah how to share and share more, how to give and give more.
Kita diajar oleh Allah untuk punya pola hidup kontributif. Kita diajarkan oleh Allah agar punya kepekaan sosial, agar kita membantu sebelum ada orang yang perlu bantuan itu meminta tolong. Karena orang yang meminta tolong, orang yang meminta bantuan itu adalah orang yang menggadaikan harga dirinya. Dia sebenarnya tidak ingin, tapi terpaksa. Maka saudara-saudara kita, sebelum mereka meminta bantuan, kita peka. Kepekaan-kepekaan ini mustahil dilakukan, kecuali salah satunya dengan riyadhah, berpuasa. Nah, dan di bulan Ramadan inilah Allah memberikan karakteristiknya. Ada ibadah wajib, ibadah sunnah, puasa, qiyam, dan biasanya kita cenderung fokus pada angka-angka. Ya, kita sangat tergiur ketika dikatakan Lailatul Qadar itu lebih dari 1.000 bulan. Ya, ini dia. Nah, ini yang sering membuat kita tergiur. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita lupa spirit Lailatul Qadar itu apa. Spirit personal dibandingkan dengan komunal. Harusnya secara struktur bahasa, Lailatul Qadri khairun min alfi lailah, atau syahrul Ramadan khairun min alfi syahr. Tetapi di sini, para pemirsa IKD TV yang dimuliakan Allah, salihin salihat yang berbahagia, di sini Allah tidak katakan itu. Tidak katakan Lailatul Qadri khairun min alfi lailah, atau syahrul Ramadan khairun min alfi syahr. Tapi Allah katakan satu malam lebih baik dari 1.000 bulan. Lebih baiknya berapa? Tidak ada yang tahu. 1.001 juga lebih baik. 2.000, 10.000, 1 juta juga lebih baik dari 1.000 bulan. Itu maknanya satu personal yang berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi yang baik, maka dia punya kualitas melebihi 1.000 komunitas, bukan lagi 1.000 orang. Itulah yang dicapai oleh generasi-generasi awal ketika menjadikan Al-Quran adalah standar hidupnya. Ibnu Mas'ud ketika ditanya oleh para muridnya, berapa jarak antara Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal azan subuh yang khusus di bulan Ramadan, Rasul memerintahkan ada azan 2 kali. Itu yang pertama untuk menandakan sudah dekatnya habis waktu sahur, dan yang satu menandakan masuknya waktu subuh. Ibnu Mas'ud menjawabnya, qadra khamsina ayat. Kurang lebih engkau membaca ayat Al-Quran 50 ayat sedang. Itu kurang lebih 10-15 menit. Alangkah indahnya ketika kita ditanya berapa jarak dari tempat kerja, dari rumah. Oh, kira-kira baca Al-Quran setengah juz. Kira-kira baca Al-Quran 1 juz. Ketika kita kemudian melihat hidup kita sedang membaca Al-Isra, oh berarti ini tanggal 15. Sedang membaca surat Al-Mulk, berarti ini tanggal 29. Hidup kita adalah hidup yang standarnya adalah takwim Al-Quran. Lihatlah orang-orang dan siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi yang terbaik. Malaikatnya, Jibril, malaikat terbaik. Manusianya yang menerima Al-Quran menjadi manusia terbaik. Dan bulan yang di dalamnya turun Al-Quran menjadi bulan terbaik. Dan malam yang bersinggungan dengan Al-Quran menjadi Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar. Nih, maka kalau terkait dengan misi atau fungsi menciptakan perdamaian, saya memulai dari surat Al-Baqarah 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata ini beberapa menafsirkan sebagai umat yang di tengah, tetapi para penafsir lebih banyak kalau saya lihat menafsirkan sebagai umat yang adil, atau umat yang memimpin, atau umat yang dipilih. Dan umat pilihan itu adalah umat yang hadir menjadi saksi, ya. Syuhada'a 'alan nas, bukan hanya nanti di akhirat, tapi syuhada'a 'alan nas di dunia. Ingat, seperti halnya wasit pertandingan sepak bola, dia hadir di tengah, bukan di tengah lapangan, di tengah pertandingan. Jika bola bergerak ke kanan, dia bergerak ke kanan. Jika bola bergerak ke kiri, dia bergerak ke kiri. Dia dinamis mengikuti perkembangan yang dialami manusia, merasakan apa yang dirasakan mereka, sehingga dia bisa memimpin dengan seadil-adilnya. Dia tidak berat sebelah, dia tidak menzalimi yang lain. Dia hadir, dan menghadirkan diri di tengah manusia itu hanya bisa dilakukan ketika kita menghadirkan Rasul sebagai saksi dalam kehidupan kita. Wa yakuna rasulu alaikum syahida.
Maka jiwa dan spirit wasatan yang menjadi dinamis inilah yang akan menjadi penggerak kita sebagai umat Islam untuk memimpin dunia, memimpin peradaban. Tapi perlu kita ingat bahwa ukurannya bukan kemenangan politik, militer, budaya, seni, sains, ekonomi, dan seterusnya. Karena itu adalah pasang surut aspek kehidupan manusia. Ada kalanya kita punya sejarah politik sebagai memimpin, ada kalanya kita kuat dari aspek militer dan sebagainya, ada kalanya kita ada di nomor 2, 3, dan 4, ada kalanya kita terbelakang. Karena itu merupakan sunnatullah, sunnah bergantian, kita pernah memimpin sangat panjang di berbagai belahan bumi, dan peradaban politik itu di awal Maret 1924 dianggap runtuh, tetapi ingat, itu salah satu peradaban politik dan kekuasaan. Sementara ada peradaban ilmu yang tidak pernah sirna, sumbangsi umat Islam tetap berkelanjutan hingga hari ini, sekalipun dengan model yang berbeda-beda. Hari ini tidak di belahan bumi manapun, di situ ada umat Islam berpijak, di situ ada umat Islam berkontribusi. Maka sesungguhnya peran perdamaian kita itu bisa kita lihat spiritnya dari beberapa ayat yang ada. Surat Quraisy menyebutkan bahwa kita menyembah kepada Allah, Tuhan yang menjaga dan memiliki Ka'bah, adalah Tuhan yang memberi makan atau melepaskan dari ketidakberdayaan pangan, dan juga memberi rasa aman, menghilangkan rasa takut. Dan surat Al-Qadar yang tadi kita tadaburi ayat 3-nya, jangan lupakan ayat 4 dan 5-nya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Hari itu ketika spirit Lailatul Qadar kita, bukan spirit kita mengumpulkan prestasi kuantitatif, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu penting, ya. Tetapi ada spirit kualitatif, bahwa malaikat itu hadir di sekitar kita, sehingga kita merasakan kedamaian. Apa makna salamun hiya hatta matla'il fajr? Dari dimensi spiritualitas, pada saat saya menasehati orang, enak rasanya. Tidak ada rasa jumawa dan superioritas. Pada saat saya memberi, enak rasanya. Tidak ada merasa bahwa saya itu lebih baik dari dia. Tidak ada rasa sombong dan angkuh pada saat saya membantu. Di saat kita mengajar, kita mengajarkan dengan penuh rahmah. Jika ada kesalahan, kita bimbing. Jika ada hal-hal yang tidak seharusnya, kita bersabar. Itulah makna salamun, ada kedamaian. Ada rasa-rasa yang sangat luar biasa. Itulah sesungguhnya jiwa Lailatul Qadar. Jiwa merasa damai hingga datangnya fajar, kalau itu kita lakukan di malam hari. Dan karena Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus juga mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu mengajak kepada Darussalam. Darussalam yang hakiki ada di akhirat. Tetapi Darussalam, rumah kedamaian, kita bisa ciptakan di dunia. Rumah kita jelma menjadi rumah pengkaderan leadership yang kuat dengan menghadirkan 2 pimpinan orang bertakwa, suami dan istri, dan pembibitan calon pemimpin. Dan karena itulah doanya bukan waja'alna imamal muttaqin, tetapi waja'alna lil muttaqina imama. Maka dari itu, dengan Al-Quran yang sebagai petunjuk bagi manusia, yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikutinya. Subulas salam. Ada jalan-jalan perdamaian yang mengeluarkan manusia dari zulumat, dari kegelapan. Artinya banyak. Kegelapan kufur, nafikan, kegelapan hipokrit, kegelapan jahalah atau kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketidaktahuan. Semua hal itu Allah terangi ketika kita mampu mengikuti petunjuk Al-Quran dengan salam. Dan bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang dirinya ketika ada orang lain tidak merasa terancam. Orang lain akan merasa tenang. Ini adalah orang yang pada saat dia sholat, dia sudah declare, engkau maha besar Allah di awal sholat. Dan pada setiap gerakan-gerakannya itu adalah kode-kode keras. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar.
yang dia ulang berkali-kali dalam sholatnya, lalu dia akhiri dengan Assalamualaikum. Ini adalah merupakan komitmen menebar salam, menebar rahmat, menebar kualitas hidup yang akan dia sampaikan. Karena pada ketika terakhir dia mengucapkan semuanya. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan dia tutup dengan Assalamualaikum. Maka sesungguhnya kita terbiasa menjadi orang yang sangat suka dengan perdamaian, tetapi juga orang yang anti dengan kerusakan. Karena Allah menyebut selalu, wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan Nabi Musa mengajarkan Bani Israel berdoa, "'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin." Fitnah bagi orang-orang zalim itu bukan hanya menjadi objek, menjadi pelaku kezaliman itu juga fitnah. Menjadi orang yang membersamai kezaliman itu juga fitnah. Menjadi orang yang mendiamkan kezaliman itu juga fitnah. Menjadi orang yang tidak aware, tidak care, tidak peduli dengan peristiwa kezaliman itu juga menjadi fitnah. Maka kita sangat-sangat anti kerusakan. Dan karena itulah fungsi kita memimpin peradaban ini agar tidak ada kerusakan, agar tidak ada pengrusakan, agar kita berjalan on the track sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di awal menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas khalifah adalah memakmurkan bumi, menghadirkan assalam, Islam dan as-silmi, menjaga agar terjauhi dari kerusakan dan pengrusakan. Dan karena itulah qawaid fiqhiyah yang disampaikan oleh para ilmuwan dan ulama kita dalam mengkonsep tentang maqasidus syariah yang kita kenal dengan kuliyatul khamsah, menjaga 5 hal: agama, jiwa, harta, kehormatan, dan juga akal. Nah, ini menjadi sangat penting karena sangat menjadi misi kita menjaga Palestina dan Baitul Maqdis yang bukan hanya peristiwa biasa. Dalam agama kita, Baitul Maqdis adalah masjid suci, tempat masra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan sebagai Ardul Mansyar wal Mahsyar. Kita nanti akan dikumpulkan di pelataran Masjid Al-Aqsa di hari kiamat. Kita dikuburkan di mana saja, tapi dipastikan kita akan muncul di sana sebagai manusia yang baru. Manusia yang ketika kita dibangkitkan tidak pernah mengenal siapa-siapa dan tidak dikenal oleh siapa-siapa, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Kita hanya menunggu arahan dari malaikat protokoler dan malaikat pembawa catatan amal. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Kita digiring bersama miliaran manusia yang pernah ada di pelataran Baitul Maqdis. Itulah yang ditanyakan Maimunah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aftina fi Baitul Maqdis." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar." Jika engkau bisa, sholatlah di sana, wahai Maimunah. Sholat di sana sama atau lebih kualitasnya dari 1000 sholat di luar Baitul Maqdis. Lalu Maimunah yang seorang budak mengetahui probability untuk ke sana sangat kecil, tapi dia mengatakan, "Bagaimana jika aku tidak bisa ke sana ya Rasulullah?" Maka beliau memesankan, kamu bisa mengirimkan minyaknya. Minyak yang kamu kirim ketika dinyalakan di Baitul Maqdis, maka seolah-olah engkau berada di sana, engkau sholat di sana. Dan ini bukan sembarang amanah, karena Rasul pada saat itu pergi ke sana. Baitul Maqdis dikuasai oleh Persia. Dalam riwayat lain disebut Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi. Itu pertanda bahwa ada visi global yang Allah inginkan ada dalam diri umat Islam dan dimulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bahasan terakhir, mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa eksplorasi, para abi, para ummi, salihin salihat yang berbahagia, bisa eksplorasi kembali terkait dengan kondisi yang hari ini terjadi. Itu musibah diawali dari bulan Mei 1916 ketika ada Sykes-Picot Agreement. Pada waktu itu masih di bawah Khilafah Utsmaniyah, Daulah Utsmaniyah, ada perjanjian rahasia antara Sykes-Picot, Sir Max Sykes ini dari Inggris, dan Francois Georges Picot dari Prancis untuk mengeluarkan Palestina dari Ottoman. Mereka bagi-bagi wilayah penjajahan. Ini kan pasca Perang Dunia Pertama ya.
bagaimana Prancis menguasai wilayah atas, Inggris menguasai wilayah barat, lalu wilayah yang kuning itu dipaksa akan direbut oleh mereka. Lalu pada tahun 1917 ada Balfour Declaration. Ini deklarasi yang menjanjikan tanah yang bukan mereka miliki untuk orang Yahudi. Ini hanya terdiri dari 119 kata, tapi disusun oleh 25 pakar Yahudi dari berbagai negara. Mereka sudah punya diaspora ilmuwan, dan seorang Yahudi terkemuka dari Amerika sampai 17 kali bolak-balik dari Amerika ke Inggris. Dan ini menghasilkan Liga Bangsa-Bangsa yang bulan Januari 1920 lalu membuat mandatori Palestina seperti ini, lalu di 1922 jadinya seperti ini. Jadi peta yang kita lihat hari ini itu rumusannya dilakukan di 24 Juli, disahkan di 24 Juli 1922. Itu tanah siapa? Tanah umat Islam. Siapa yang memberikan? Ini adalah rampasan yang diberikan kepada orang yang tidak seharusnya mendapatkannya. Lalu kita lihat bagaimana tumbuhnya mereka. Angka-angka ini silakan nanti para ayah, para bunda bisa mendapatkannya, atau nanti slide ini kami berikan. Musibah kemudian berlanjut di 47 ketika ada partition plan, Palestina hanya dapat 48%, sementara Israel mendapat 54%. Al-Quds yang katanya itu wilayah zona netral 0,5%, tapi pada faktanya juga diambil oleh mereka. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat secara singkat sejarah modernnya, dari sejak saya ke Spiko ada Balfour Declaration, munculnya Liga Bangsa-Bangsa, penghapusan Ottoman Empire yang sudah 100 tahun yang lalu ada perlawanan, revolusi Buraq yang salah satu pemimpinnya kita kenal, yaitu ulama, alim, seorang alim dari Palestina, Izzuddin Al-Qassam, yang diabadikan menjadi salah satu batalion militer perlawanan miliknya Hamas hari ini. Lalu ada Perang Dunia Kedua, muncul kemudian PBB, dan biasa pasca munculnya Liga Bangsa-Bangsa juga terjadi, pasca munculnya PBB juga terjadi ada partition plan nomor 181, sehingga memunculkan negara yang berdiri di atas tanah yang mereka rampas. Itu negara yang sangat ilegal sekali sebenarnya. Nah, konsekuensinya menyedihkan sekali. Ada pembantaian di Yasin 1948. Itu satu desa. Ada 354 laki-laki dan perempuan, anak-anak, semuanya dibantai. Bahkan tidak ada makhluk hidup di sana. Kalaupun ada ayam, ada kambing, ada binatang hidup, semua dibantai. Dan ini adalah sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Kalau ayah dan bunda mencari pembantaian diri Yasin melalui search engine, pasti ketemu. Inilah nakbah yang terjadi. Setengah lebih penduduk Palestina diusir dari tanah mereka, 1 juta lebih orang keluar dari tanah mereka, 30.000 orang terombang-ambing di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel. Karena sudah dirampas rumah-rumahnya, mereka menjadi gelandangan. Mereka diperlakukan seperti halnya orang yang tidak dimanusiakan. Dan itu terjadi lagi hari ini, nakbah yang baru, 150 hari lebih dibombardir dari berbagai arah, tidak ada yang menolong, tidak ada yang sanggup menghentikan itu. Sehingga 30.000 jiwa lebih sudah melayang. Sebagian besarnya adalah anak-anak dan perempuan. Dan ini angka 80% sekedar angka. Sesungguhnya kalau kita melihat akan lebih sangat menyayat hati kita, karena kehancuran menjadi sangat nyata dan Gaza menjadi wilayah yang tidak layak untuk dihuni. Kita doakan mereka, kalau kita akan memasuki bulan Ramadan untuk berpuasa, maka ada saudara-saudara kita yang sudah memulai puasa dari sejak 7 Oktober lalu hingga hari ini. Mereka tidak tahu kapan harus berbuka. Karena itu saya akan note terakhir di presentasi ini. Ada amanah konstitusi penting yang harus kita jalankan. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita di Alinea 1 mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Melalui Ramadan ini, kita bisa saja mendapatkan kenikmatan spiritual. Kita bisa mendapatkan kenyamanan di dalam beriktikaf, dalam qiyam, dalam membaca Al-Quran. Tapi akan sangat egoistik kalau kita tidak memberikan prioritas minimalnya dengan doa-doa dalam setiap ibadah-ibadah kita. Minimalnya dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Minimalnya dengan ilmu, dengan kedudukan yang kita punya, dengan segala hal yang Allah berikan kepada kita, kita kerahkan untuk merealisasikan kewajiban ideologi kita menjaga Masjidil Aqsa dan Palestina, juga kewajiban sebagai Muslim menolong saudara-saudara kita di Palestina, ada kewajiban kemanusiaan kita merealisasikan amanah konstitusi untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bersaksi baik kepada kita dengan kepedulian kita kepada mereka, dan bukan sebaliknya menjadi Ramadan yang akan bersaksi buruk kepada orang-orang yang membiarkan kerusakan, kepada orang-orang yang membiarkan terjadinya fitnah kezaliman, kepada orang-orang yang membiarkan ada saudara-saudara, ada sesama umat manusia tidak bisa ditolong, dihentikan dari kebrutalan Zionis yang tidak punya hati nurani. Aqulu qauli hadza, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Allah jadikan kita hamba-hambanya mendapatkan realisasi ketakwaan sebagaimana tujuan kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.